Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada video yang kedua kali ini kita akan melanjutkan mata pelajaran geografi kelas 11 IPS tahun pelajaran 2020-2021 semester 1 oleh saya sendiri Ibu Sevi. Kita awali dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Memahami indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari KD 3.2, yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Memahami pendahuluan KD 3.1, yaitu tentang karakteristik biosfer. Kita awali dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi dari KD 3.2, yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan berdasarkan karakteristik ekosistem. Apa saja yang akan kita pelajari materi di KD ini? Yang pertama, karakteristik bioma di dunia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang ketiga, persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang keempat, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Dan yang terakhir, yang kelima, pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Kita awali dengan pertanyaan, apa itu biosfer? Bagaimana organisme atau makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan dapat hidup? Organisme dapat hidup karena ada tempat untuk hidup yang menyediakan semua kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan. Tempat untuk hidup, inilah yang dinamakan dengan biosfer. Bio artinya hidup dan sfera tempat atau lapisan. Bagian mana dari bumi yang bisa dijadikan tempat untuk hidup? Yaitu bagian permukaan bumi dan di bawahnya, perairan dan atmosfer. Sehingga berdasarkan identifikasi dari awal tadi, biosfer adalah bagian dari bumi dan atmosfernya di mana organisme dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Hanya biosfer sistem kehidupan dapat ditemukan. Oke, biosfer merupakan jenjang kehidupan tertinggi di bumi. Biosfer terbentuk atas beberapa jenjang kehidupan dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Gambar yang seperti tangga ini merupakan jenjang kehidupan pembentuk biosfer. Dimulai dari jenjang paling bawah yaitu individu, merupakan organisme tunggal atau makhluk hidup tunggal dalam spesies tertentu. Contoh seekor harimau, sebatang pohon jambu, seekor kelinci, seorang laki-laki, seorang manusia, seorang. Kemudian berikutnya populasi, kumpulan individu sejenis yang berkumpul dan hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya populasi gajah pada tahun 2018 di desa X berjumlah 200 ekor. Jenjang kehidupan yang selanjutnya komunitas, kumpulan berbagai populasi pada kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Jenjang kehidupan yang berikutnya ekosistem. Kumpulan berbagai komunitas berbeda dan memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan selanjutnya, bioma, beberapa ekosistem suatu wilayah geografis dengan kondisi dan iklim sama dan flora fauna khas. Jenjang kehidupan yang selanjutnya adalah biosfer, kumpulan dari beberapa bioma, yaitu bumi itu sendiri. Penutup, biosfer adalah ruang atmosfer, perairan, permukaan, dan bawah permukaan bumi sebagai tempat hidup organisme, makhluk hidup untuk hidup dan berkembang. Biosfer adalah jenjang tertinggi kehidupan di bumi. Biosfer terbentuk atas beberapa jenjang kehidupan dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi. Ini adalah tugasnya, pertanyaannya. Identifikasi jenjang kehidupan setiap gambar yang diberikan simbol angka. Ini masing-masing gambar ada simbol angkanya. Kalian identifikasi jenjang kehidupannya termasuk yang mana? Yang sudah kita bahas sebelumnya.
Ini juga sama. Jenjang kehidupan di setiap simbol angka apa. Adapun tugasnya yang pertama adalah menyalin IPK dari KD 3.2 ya. Di slide di awal-awal tadi silahkan disalin IPK-nya. Indikator pencapaian kompetensinya. Ada 5 yaitu silahkan kalian salin. Yang kedua, identifikasi jenjang kehidupan setiap gambar yang diberikan simbol angka 1 sampai 9 pada slide sebelum ini. Kerjakan tugas Anda pada buku catatan khusus mapel geografi ukuran Big Boss. Silakan gunakan blog ini sebagai salah satu sumber belajar online. Kemudian tugas dikirim melalui Google Classroom. Tugas dikirim paling lambat 1 minggu. Kamis 20 Agustus 2020. Selalu cek Google Classroom untuk informasi terbaru terkait tugas dan yang lainnya. Terima kasih.